10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo guys, bersyukur sekali kita bisa ketemu lagi. Dan kali ini teman-teman kita mau sama-sama dengerin dulu satu buah warta atau satu buah pengumuman, yaitu di minggu kedua kali ini kita tidak ada kampus 101 gitu ya. Kita tidak mengadakan kampus 101, tapi pada hari Sabtu kita akan sama-sama untuk kita berkumpul bersama. Jadi Sabtu 13 November kita akan sama-sama by Zoom meeting juga itu mengadakan sebuah workshop gitu ya dengan teman-teman pemuda dan juga teman-teman KPD yang berbicara tentang mengenal Tuhan dan juga mau mengenal diri dan memperlengkapi diri untuk kita saling melayani satu sama lain. Nah teman-teman jangan lupa, jadi hari minggu kedua itu kita tidak ada kampus 101, tetapi di hari Sabtunya kita akan sama-sama berkumpul, kita akan sama-sama bersekutu gitu ya. Kita akan sama-sama bersekutu dengan teman-teman di pemuda dan teman-teman di KPD untuk kita sekali lagi mau mengenal Tuhan, tapi juga kita mau mengenal diri kita sendiri dan memperlengkapi diri kita sendiri untuk kita bisa dipakai untuk melayani Tuhan, memberitakan kabar baik dan menjadi berkat bagi sesama kita. So teman-teman jangan lupa tanggalnya dan jangan lupa untuk selalu isi pendaftarannya, karena kami ingin sekali dekat dengan teman-teman, menjalin relasi dengan teman-teman. So mari jangan lupa kita siapkan diri kita untuk acara tersebut, dan mari kita juga menyiapkan hati kita untuk kita sama-sama masuk di dalam sebuah waktu di mana kita kembali lagi diingatkan bahwa Tuhan itu sayang sama kita, Tuhan itu dekat dengan kita, dan Tuhan mau berjalan bersama dengan kita. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk sama-sama masuk di dalam waktu-waktu yang indah ini.
Halo teman-teman, kembali lagi di Be With You minggu ini. Teman-teman, mari kita sediakan waktu sejenak untuk datang ke hadirat Tuhan. Teman-teman, pasti banyak nih dari kita yang lagi sibuk karena urusan sekolah ataupun urusan lainnya. Nah, di balik kesibukan teman-teman sekalian, apakah kalian masih teringat untuk datang berdoa kepada Tuhan? Nah, teman-teman, kita tidak boleh lupa untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan, karena kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri, melainkan berasal dari Tuhan. Teman-teman, aku ada satu ayat firman Tuhan yang aku harap bisa membantu kita. Ayat itu adalah Mazmur 145 ayat 18 yang berbunyi, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dari ayat ini, kita diberitahu bahwa jika kita senantiasa berdoa dan mencari Tuhan, maka kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Teman-teman, aku mau ajak kita untuk menyembah Tuhan dengan satu lagu pujian, Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi kami boleh kembali mengenal Engkau sebagai Allah yang hidup, Allah yang berbicara kepada kami, sebagai Allah yang mau mendengar seru doa kami dan Allah yang peduli dengan kehidupan kami. Tuhan, tolong kami supaya kami juga peduli dengan firman Tuhan. Kami peduli untuk terus bertumbuh di dalam kerohanian kami sehingga bertambah usia kami, juga bertambah pengenalan kami terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, kita pasti tidak asing dengan ayat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berkata tetaplah berdoa. Teman-teman, ini sebuah ayat yang sering sekali kita dengar, sering sekali kita lihat mungkin pajangan-pajangannya, sering sekali kita mungkin mendapat nasihat dan kita diingatkan untuk tetaplah berdoa. Teman-teman, di akhir bulan Oktober ini gitu ya teman-teman, kita sudah menyelesaikan yang namanya rangkuman dari doa Bapa kami. Kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita, memberitahu kepada kita bahwa kita punya Allah yang selalu mendengar seru doa kita. Nah, tapi teman-teman, kata tetaplah berdoa itu punya arti apa sih? Dan apa sih kaitannya dengan doa Bapa kami? Teman-teman, gue rasa kita semua tahu ya, yang namanya makanan itu ada rasa enak dan juga tidak enak gitu ya. Tapi di dalam kamus kulineri gua gitu ya, kamus kulineri gua itu cuma ada 3 rasa teman-teman. Yang pertama itu enak, yang kedua itu enak sekali, dan yang ketiga itu nagih teman-teman ya. Nggak ada yang rasa nggak enak. Kenapa? Karena gua nggak bisa masak gitu ya. Jadi gua nggak mungkin bilang, oh makanan ini nggak enak, nanti gua disuruh masak. Nah itu lebih bahaya lagi gitu ya teman-teman. Kalau kita ketemu kata enak, enak sekali gitu ya. Gua kalau ketemu masakan yang enak, enak sekali, dan kalau gua nemu sampai makanan yang kalau menurut gue itu nagih dan gue bisa tiap hari makan dan pesen di situ terus gitu ya, tanpa bosan selama 2 minggu aja ya teman-teman ya. Wah itu sih udah dahsyat enaknya gitu ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman tahu gitu ya, kita suka bercandain how to sencingping gitu ya, apa enak gila gitu ya. Wah itu enak sekali gitu ya rasanya. Nah teman-teman, tapi teman-teman, ketika kita tahu kalau itu adalah makanan yang enak, kita nagih, kita pengen datang ke situ terus gitu ya. Kita rasanya ingin memuaskan diri kita. Wah kita kayaknya rela deh ya melakukan segala sesuatu. Bahkan kalau jaraknya jauh pun kita bisa pakai online shop yang ada gitu ya untuk diantar. Wah teman-teman, itu namanya itu sangat luar biasa gitu ya. Nah teman-teman, ketika kita berbicara tentang tetaplah berdoa, teman-teman sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan? Bukankah berdoa itu seharusnya menjadi nafas hidup orang percaya? Bukankah doa itu seharusnya kalau mau dikategorikan atau disesuaikan dengan apa yang tadi gue sampaikan adalah seperti ini. Doa itu adalah sesuatu yang menyenangkan, doa itu sesuatu yang menagih gitu ya. Sesuatu yang membuat kita kayaknya gak mau lepas gitu ya. Kita tuh pengen terus dan menerus selalu berdoa gitu ya. Tapi bukankah teman-teman justru sebaliknya? Kita mengalami, kita merasakan bahwa kalau let's say gitu ya, di dalam kehidupan kita, aduh ngapain sih doa? Doa bahkan sekedar menjadi rutinitas kita. Doa itu seperti sesuatu yang mendistrak kita ketika kita lagi padet-padetnya. Kenapa sih gue mesti doa? Kan kalau gue ngerjain yang lain, gue bisa ngerjain lebih banyak hal. Kenapa gue mesti berdoa? Nah teman-teman, gue mau kasih tahu bahwa doa adalah privilege kita, hak istimewa kita sebagai orang percaya. Sekali lagi teman-teman, kenapa kita harus tetap berdoa? Kenapa doa itu menjadi sesuatu yang menyenangkan? Teman-teman jangan lupa doa itu adalah hak istimewa, privilege kita untuk berdoa. Kenapa? Jangan lupa teman-teman, kita punya Bapa yang setia, Bapa yang peduli dengan kita. Jangan lupa doa Bapa kami dimulai dengan Bapa kami yang di surga. Artinya teman-teman, ketika engkau berdoa,
Fokuslah, ingatlah bahwa Tuhan itu peduli dengan kehidupanmu. Teman-teman jangan lupa, ketika kita berdoa, maka jangan pernah kita mengabaikan bahwa kita nggak lagi ngomong sendiri. Kita lagi ngomong sama Tuhan, sama Bapa kita yang ada di sorga gitu ya. Sama Bapa yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang sanggup menolong kita, yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi teman-teman jangan lupa. Kenapa kita harus tetaplah berdoa? Karena doa itu adalah privilege orang percaya. Kita punya privilege karena melalui kematian Kristus kita bisa menjadi anak-anak Allah. Dan Bapa kita yang di surga mau mendengar doa kita. Dia bukan cuman punya telinga tapi tidak peduli. Dia bukan cuman tahu tapi sama sekali gak mau tahu. Tetapi dia mau tahu. Dan dia mau berkomunikasi dengan engkau dan saya. Doa adalah sebuah respon. Respon percaya kita kepada Tuhan. Respon bahwa saya mau ikut Tuhan. Saya mau mempercayakan hidup saya kepada Bapa kita yang ada di surga. Dan kita tahu Bapa kita itulah Bapa yang baik. Bapa kita itu bukanlah Bapa yang membenci kita. Bapa kita adalah Bapa yang peduli dengan kita. Sekali lagi teman-teman. Privilege karena kita punya Bapa yang luar biasa, Bapa yang tidak terbatas, yang peduli dengan kehidupanmu dan kehidupanku. So tetaplah berdoa. Teman-teman yang kedua teman-teman, kalau teman-teman perhatikan kata tetaplah berdoa ini ditulis di tengah-tengah di antara tiga perintah gitu ya, 3 perintah yang Paulus tulis di dalam 1 Tesalonika. Dia berkata seperti ini. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 berkata seperti ini teman-teman. Bersukacitalah senantiasa. 17 yang tadi kita bahas, tetaplah berdoa. Di ayat ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, kata tetaplah berdoa itu ada di tengah-tengah kata bersukacita dan mengucap syukur gitu ya. Artinya apa? Ketika kita berbicara tentang berdoa, maka doa itu seharusnya menjadi sarana kita untuk mendapatkan sukacita yang teragung, sukacita yang terajaib, dan membuat hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Kenapa teman-teman? Kenapa doa itu menjadi sarana seperti itu? Karena kita punya akses 7x24 jam teman-teman. Bapa kita itu tidak pernah lelah untuk mendengar seru doa kita. Bapa kita itu tidak pernah ngerasa bosan engkau berdoa untuk hal yang sama terus menerus. Yang sering kali menjadi bosan bukankah kita? Kita yang merasa tidak sabaran. Kita yang ngerasa aduh Tuhan kenapa sih lama sekali gitu ya. Lama sekali pertolongan darimu. Bukankah kita yang tidak sabaran? Bukankah kita yang sering kali menjadi orang yang kalau mau dibilang sok pinter, sok cool, sok mengerti segala sesuatu. Padahal sebenarnya kita nggak tahu apa-apa. Teman-teman, kata tetaplah berdoa itu ada di tengah-tengah. Untuk kita sekali lagi, kalau tadi kita lihat ada respon percaya. Maka di poin yang kedua ini, gue mau tegasin seperti ini. Kata tetaplah berdoa menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan sukacita dan mengucap syukur. Karena apa? Karena kita tahu. Karena kita tahu. Ada hal yang indah yang Tuhan sudah sediakan jauh melampaui pemikiran kita, jauh melampaui rencana kita. Dan kalau mau dibilang kita mungkin berpikir ini waktu yang tepat, tapi bagi Tuhan yang tidak terbatas itu ada satu waktu yang lebih tepat di mana kita memang diminta untuk menunggu, diminta untuk bersabar gitu ya. Karena apa? Tangan Tuhan tidak pernah terlambat, tangan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Teman-teman jangan pernah lupa ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Kepada para muridnya saat itu dan kepada kita saat ini. Di dalam Injil Matius jelas sekali Tuhan Yesus mengajarkan ini kepada orang-orang, kepada murid-muridnya yang saat itu mengikuti dia. So teman-teman, kalau doa itu adalah privilege, mari kita berdoa. Mari kita berdoa kepada Tuhan kita, kepada Bapa kita yang ada di surga. Mari kita berdoa karena kita punya Bapa yang peduli. Yang kedua, mari kita berdoa
Karena kita punya Bapa yang tahu yang terbaik. Bapa yang ngerti apa sih kondisi kamu. So teman-teman, bagaimana caranya supaya kita bisa latihan seperti itu? Teman-teman, kita tentu saja bukan berarti kita tiap waktu, tiap hari kita merem terus gitu, kita nggak ngerjain apa-apa. Enggak teman-teman, tapi dalam arti ini adalah seperti ini. Tetaplah berdoa, itu punya arti seperti ini. Di dalam segala hal kita ingat ada Tuhan. Di dalam segala hal kita ingat bahwa hidup kita bergantung penuh pada kemahakuasaan Dia. Di dalam segala hal kita mau minta tolong sama Tuhan. Contoh teman-teman, ketika mungkin teman-teman menghadapi gitu ya, yang namanya pergumulan hidup kan kita nggak tahu gitu ya. Nah ketika kita menghadapi sebuah, ya kita nggak pernah tahu, ada satu masalah, ada satu rintangan di dalam kehidupan kita, maka hal yang pertama adalah bukan sumpah serapah yang kita ucapkan, bukan hal-hal yang negatif yang keluar dari mulut kita, tetapi mari kita seperti biasa teman-teman, kita bilang Tuhan tolong. As simple as that gitu ya. Tuhan tolong. Ketika engkau ngerjain ujian matematika, ketika engkau ngerjain ujian fisika dan engkau menghadapi, wow ini aku nggak tahu nih gimana. Teman-teman mungkin engkau tidak langsung dapat. Tapi bagaimana kebergantunganmu itu dinyatakan. Bagaimana ketika engkau bilang, Tuhan tolong aku. Dan ketika engkau mendapatkan hasil yang tidak pernah engkau duga, hasil yang menyenangkan. Engkau bukan hanya menjerit dan bersuka cita, tetapi engkau langsung berkata, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teman-teman, dari kecil bukankah kita diajarkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Maka biasakanlah itu menjadi segala sesuatu yang menguatkan iman kita, melatih otot kita, otot doa-doa kita gitu ya, melatih ingatan kita untuk terus berdoa. Ketika kita menghadapi kesulitan kita berkata, Tuhan tolong, sesimpel itu. Ketika kita menghadapi satu masalah kemudian kita jatuh ke dalam suatu dosa yang kita sadari kemudian, maka mari kita katakan, Tuhan ampuni saya. Ketika engkau mendapatkan hasil yang baik, ketika engkau mendapatkan hasil yang tidak engkau duga-duga, tidak engkau sangka-sangka, maka jangan membanggakan diri tapi berkatalah, Tuhan terima kasih, puji Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang baik, engkau tahu yang terbaik untuk saya. Teman-teman, latihlah hal ini di dalam kehidupanmu. Simple kan? Kalau engkau sudah terbiasa dengan kata tolong, maaf, terima kasih, maka ini bukanlah hal yang sulit teman-teman. Dan mari ini menjadikan sekali lagi hak istimewa kita untuk kita bisa sama-sama berdoa kepada Tuhan. Sehingga doa itu menjadi sesuatu yang bukan rutin, bukan sesuatu yang hanya dijadwalkan. Meskipun memang teman-teman wajib gitu ya, kita menjadwalkan. Kalau tidak kita tidak terbiasa gitu ya. Tetapi biarlah ini menjadi seperti nafas hidup kita gitu ya. Kalau kita nafas kan kita nggak perlu jadwal kan. Tetapi mari kita melakukan itu seperti sesuatu yang mengalir di dalam hidup kita, sesuatu yang menyenangkan gitu ya, sesuatu yang bukan burden tetapi sesuatu yang membawa sukacita. Maka ketika kita menjalani kehidupan kita, doa itu bukan hanya terjadi di kamar, meskipun mungkin kita bisa melakukan itu di kamar atau di satu tempat tertentu, tapi mari kita lakukan itu di sepanjang kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan kita ingat, saya punya Bapa yang sayang aku. Saya punya Bapa yang peduli dengan aku. Saya punya Bapa yang tahu yang terbaik untuk aku. Yuk teman-teman, kita latih seperti ini. Kita latih untuk selalu minta tolong sama Tuhan, untuk selalu minta ampun sama Tuhan untuk segala kesalahan kita, dan untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Yuk kita sama-sama belajar akan hal ini. Dan mari kita refleksikan hal ini. Yuk kita berdoa.
Tuhan, terima kasih. Karena sekali lagi firman-Mu adalah sesuatu yang bisa kami lakukan dan sesuatu yang harus selalu kami ingat bahwa kami punya Bapa yang sayang sama kami, yang peduli dengan kehidupan kami. Tuhan, tolong supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus mau bertumbuh di dalam pengenalan kami terhadap Engkau. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari-Mu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak